Assalamualaikum. Kita mulai pelajaran. Tentu mau bertanya dulu, bagaimana kabar kita pada hari ini? Ada yang sakit? Nanti semuanya sehat, alhamdulillah. Kemudian di antara kalian ada yang absen, yang tidak hadir? Jadi semuanya hadir. Nah, untuk lebih baiknya pendalaman kita, materi kita pada pagi ini, pelajaran kita lancar, kita diberi kesehatan, dan bisa mendeskripsikan isi yang terberat, dan sebaiknya kita membacakan terlebih dahulu. Kemudian ini nanti kedua bacaan, kita membaca menjaga ayat pendek, Muhammad, kemudian Binas, Falak. Jadi urutan, tidak ada nanti yang berbeda-beda ayat yang dibaca. Silakan Aldo untuk kelas dipersiapkan. Siap, Dok. Mulai. Sebelum kita melanjutkan materi, sebelumnya materi yang sebelum ini, sebelum kita apa yang kita ajarkan? Sebelum iman pada kita apa materi kita? Coba tengok, saya tanya dulu. Kalau tidak salah itu tentang puasa, nak. Tentang puasa. Jadi kalau masalah puasa, apalagi kita baru menjalankan ibadah puasa, kita tentu tahu apa itu pengertian puasa, kemudian siapa yang wajibkan berpuasa, apalagi hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian syarat-syarat puasa dan amalan yang disunahkan selama bulan puasa atau sedang kita melaksanakan ibadah puasa. Tentu ada amalan pendukung. Kalau yang ibadah puasa itu kan wajib. Kemudian yang pendukungnya yang penambah amalan itu apa? Nah,
kita bayangkan. Nah, Al-Quran setelah itu kita Injil, kemudian Zabur, Taurat, kemudian yang terakhir Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk kepada materi yang hari ini, Ibu terlebih dahulu membacakan tujuan pembelajaran iman kepada kita. Apa sasaran atau apa yang diharapkan dari materi ini yang akan kalian capai nantinya. Nah, tujuan dari materi kita. Yang pertama, peserta didik mengetahui pengertian iman kepada kitab. Yang kedua, peserta didik mengetahui nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya. Kemudian yang ketiga, peserta didik memahami isi kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian yang keempat, peserta menerapkan makna beriman kepada kitab Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat menghayati hikmah beriman kepada kitab. Nah, kita bicarakan satu persatu dulu. Nanti kalian akan ikut bagi, karena kalian banyak, tidak mungkin kita duduk berkelompok. Jadi materinya secara yang disampaikan, kalian akan diberi tugas atau soal. Silakan dijawab dengan pakai kertas lembar. Nah, kemudian pengertian iman kepada pengertian iman dulu menurut istilah. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian iman menurut istilah? Tunjuk tangan. Iman. Dan jadi kita mulai dengan pengertian iman. Apa yang dikatakan dengan iman? Tunjuk tangan dulu. Siapa yang dapat? Dina. Percaya. Kemudian apa lagi? Secara bahasa. Yakin. Kemudian kalau beriman kepada kitab, yakin dan percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Itu yang iman kepada kitab. Kemudian kitab Allah. Kitab apa yang dikatakan dengan kitab Allah? Kita bisa melihat yang di papan tulis bahwa wahyu yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dengan tujuan sebagai pedoman hidup bagi manusia menuju jalan hidup yang diridhoinya. Jadi kita itu dijadikan pedoman hidup untuk kehidupan kita sehari-hari, baik di dunia maupun untuk bekal kita di akhirat. Dan di sini paham? Dan kemudian kita Allah dan Rasul menerimanya. Kita mulai dengan Al-Quran. Kasih. Teman-teman bacakan. Apa yang dikatakan dengan Al-Quran? Doni. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan. Ingat nanti siapa yang merasa keliru tolong dicatat. Coba nanti ada pertanyaan. Nah, Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal dengan nama Nuzul Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, kemudian 2 bulan, 22 hari, yang masanya lebih kurang daripada 23 tahun. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wahyu yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai surat yang pertama turun. Al-Alaq ayat 1 sampai 5, tempatnya di Gua Hira. Kemudian yang kelima, membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Jadi kita berhati-hati.
Bagi siapa yang umat Islam mengakui Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam, kemudian dia tidak bisa membaca Al-Quran. Masih banyaklah kita yang tidak bisa lancar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Membaca Al-Quran dengan baik itu bagaimana? Sikap kita kepada Al-Quran. Kemudian masalah adab. Ketika kita membaca Al-Quran, di mana Al-Quran itu kita letakkan? Di mana? Bisa di atas paha atau di bangku. Apa namanya tempat Al-Quran itu? Leher. Tahu leher? Jadi ini. Seperti itu kita mencintai dan mengagungkan Al-Quran. Kemudian bagi yang tidak bisa atau yang belum lancar membaca Al-Quran, bagaimana dengan kita? Belajar lagi dan belajar lagi. Dan kita tentu tahu bagaimana ukuran diri kita. Bagi yang merasa belum mengetahui dirinya belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita bisa latihan dengan siapa yang melatih kita? Bisa dengan orang tua. Kemudian belajar ke musola atau masjid. Kemudian belajar kelompok. Jangan hanya mengandalkan ilmu yang ada atau yang diberikan di sekolah. Nah, kita lanjut. Kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Kita tahu tadi bahwa Allah menurunkan kitab itu berapa buah? 4. Dimulai dengan kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi siapa? Taurat. Kepada Nabi Musa. Kemudian Musa yang kedua berisi perintah untuk mempercayai Allah. Seluruh kitab yang keempat itu intinya menyuruh kita atau umatnya untuk selalu taat dan patuh kepada Allah. Ada yang lain selain daripada itu. Kemudian isi kitab yang kedua, isi kitab Taurat, berisi perintah untuk menyembah Allah. Kemudian larangan membunuh dan berdusta, serta perintah hormat kepada orang tua. Dan dikenal dengan apa yang isi kitab Taurat? 8 larangan dan 2 perintah. Berarti 10 isi kitab Taurat. Nah, kemudian masuk kita kepada kitab Zabur. Kitab Zabur turunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Zabur berisi petunjuk kepada Allah dan perintah untuk menyembah Allah, sama dengan kitab Taurat. Kemudian masuk Injil. Siapa Nabi yang menerima kitab Injil? Nabi Isa alaihissalam. Kemudian secara bahasa Injil artinya apa yang dapat? Secara bahasa Injil artinya pelajaran atau sebagai kabar gembira dengan datangnya juru selamat. Kemudian yang kedua, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa kepada kaum Bani Israel untuk mengajak menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian kitab Injil apa lagi? Merupakan pegangan dan pedoman bagi kaum Nasrani. Dan selanjutnya istilah lain dari kitab Injil disebut Perjanjian Baru. Saya paham? Terus cepat menerangkan. Nah, kemudian kita masuk pada mengetahui pokok-pokok kandungan Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditunjuk bagi umat Islam atau kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan
Dan fungsi Al-Quran bagaimana terhadap kita sebelumnya? Sebagai pelengkap, sebagai penyempurna. Tidak ada keraguan terhadap isi kitab Al-Quran. Kemudian aku bertanya lagi, kita kan umat Islam, kitab sucinya Al-Quran. Bagaimana sikap kita terhadap kitab yang lain? Yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Bagaimana sikap kita? Nah, menghargai dengan cara mempelajari isinya, kemudian mengetahui makna kitab suci tersebut. Tapi kita tidak wajib mengamalkan isinya. Mengamalkan ini apa? Bagaimana makna mengamalkan? Menjadikan isi kitab tersebut pedoman hidup. Jadi kita tidak wajib beribadah menurut kitab yang selain daripada Al-Quran. Nah, siapa yang sudah pernah melihat kitab selain Al-Quran? Melihat kitab Zabur, Injil? Pernah? Kemudian lagi mengetahui pokok-pokok kandungan Al-Quran. Apa isi Al-Quran? Yang pertama, masalah akidah atau keimanan atau keyakinan kita terhadap apa? Keyakinan percaya berarti berkaitan dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir. Nah, itu yang akidah. Kemudian masalah ibadah, yang keduanya, bagaimana cara umat muslim mendekatkan dirinya dengan Allah, contohnya dengan sholat, puasa, itu rukun Islam. Kemudian yang ketiga, apa? Siapa yang tahu tentang pengertian apa? Budi pekerti atau tingkah laku kita sehari-hari. Apa adalah seorang hamba, sikap hamba pada sesama Khalik, sang pencipta, kemudian kepada sesama manusia dan alam semesta dan alam sekitar kita. Bagaimana akhlak kita atau tingkah laku kita? Kita kan tidak bisa hidup sendiri. Siapa yang bisa hidup sendiri? Kita manusia tidak bisa hidup sendiri, dinamakan dengan makhluk sosial. Siapa yang bisa hidup sendiri berarti dia bukan manusia yang normal. Malu mungkin dengan lingkungan yang ramai, suka menyendiri. Nah, itu orang yang tidak normal, nak. Tidak bisa bergaul atau tidak bisa bermasyarakat. Nah, itulah orang yang tidak yang dikatakan dengan makhluk yang tidak sosial. Kemudian yang keempat, masalah muamalah. Apa artinya muamalah? Berkaitan dengan tata cara kehidupan kita sebagai manusia dengan bagaimana cara kita mencari hidup yang layak. Kita pasti ingin hidup layak, nah. Hidup layak itu artinya hidup yang sesuai dengan keinginan kita dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang petani bekerjalah sebagai petani yang ulet, yang bisa menghargai alam. Kemudian kalau nelayan bisa berbaur atau beradaptasi dengan laut. Kayak nelayan, nah. Kenapa lagi profesi kita sebagai guru? Dia bertingkah laku seperti guru menjadi panutan siswa-siswanya. Nah, kemudian apalagi profesi yang lain? Masih banyak, nah. Sebagai petani, sebagai guru, apalagi kita nanti sebagai pemimpin. Bisa jadilah pemimpin yang mengayomi masyarakat atau rakyatnya dengan bijak dan dengan apa? Dengan bijak apa lagi? Kita mengidamkan pemimpin itu seperti apa? Adil. Kemudian bijaksana, tidak membedakan yang miskin, yang berpangkat, yang kaya, yang baik rupanya, yang tinggi derajatnya atau pendidikannya. Kita tentu tidak ingin seperti itu. Nah, jadi tugas kita lah nanti generasi muda ini untuk menjadikan negara atau daerah kita menjadi lebih baik. Pemimpin itu suatu saat dia akan berhenti atau lengser. Jadi kita yang akan menggantikan.
Ibaratnya kita mencari untuk diri kita dulu. Kalau untuk diri kita sudah lengkap atau sudah merasa diri kita itu sudah baik, barulah kita bisa memimpin, paling tidak memimpin diri kita sendiri. Itu yang paling bawah tingkatannya. Kemudian memimpin apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau bapak-bapak ini yang laki-laki kan menjadi bapak nantinya. Siapa yang akan dipimpin? Keluarga, anak, istri, kemudian keluarga yang dekat dengan kita. Nah, kemudian masalah akhlak ya sudah, masalah amalan juga, masalah tarikh atau sejarah. Sejarah ini berkaitan dengan kisah-kisah masa lalu. Apa contohnya? Kisah Nabi, kisah apa lagi? Kisah masalah khalifah. Kayak khalifah yang pertama itu Rasulullah. Setelah itu dilanjutkan dengan khulafaur Rasyidin. Dia lanjut masalah Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Kita sampai negara yang seperti yang dijadikan seperti negara republik dan yang lainnya. Nah, akan berasal dulu dari negara dari pemerintahan Rasul dulu, baru para pemimpin yang lainnya khalifah. Kemudian yang selanjutnya ilmu pengetahuan. Kita bisa mempelajari Al-Quran dengan kandung-kandungannya yang sesuai dengan materi kita yang enak ini. Nah, ada masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, kemudian masalah muamalah, masalah sejarah, dan ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada mengandung ilmu pengetahuan. Terdapat dalam surat apa? Surat kelas 7 materinya. Al-Mujadalah ayat 11, kemudian Ar-Rahman. Benar. Al-Qur'an. Nah, kita lanjut dengan fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran bagi kita umat Islam dulu. Yang pertama, penghimpunan kitab-kitab Allah sebelumnya. Apa kitab Allah sebelumnya? Injil, Zabur, Taurat. Kemudian yang kedua, sumber utama ajaran Islam. Sumber utama ajaran Islam. Sumber hukum. Benar. Kemudian yang ketiga, petunjuk dan pedoman kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Yang keempat, petunjuk dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Misalnya materi kita sesuai dengan waktu. Kita lanjut dengan apa lagi? Latihan atau menjawab soal. Tapi sebelum soal diberikan, kalian boleh bertanya terlebih dahulu. Apa rasanya yang mengganjal? Yang tidak paham, yang kurang jelas, atau yang pokoknya apa saja yang berkaitan dengan materi kita boleh kalian tanyakan. Bagaimana kita bersikap pada Al-Quran, Bu? Boleh. Jumlah ayat dalam Al-Quran 6.666. Surat 114 surat. Angka 6-nya 4. 6.666. Nah, kita lanjut. Sekarang kita lanjutkan. Keluarkan dulu kertas lembar. Nanti dikasih kalian soal. Buat nama, jelas. Setelah kita menjawab soal, nanti kalau kumpulkan baru kita membuat kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Dah siap?
siap dan nanti diapakan dulu, ditangguhkan dulu. Selanjutnya dengan soal yang kedua, tuliskan